Nanti nama kejuaraannya kejuaraan apa sih kak? Kejuaraan Menpora. Menpora kejuaraannya. Menpora kemarin di Ciracas itu ya memang diikuti oleh anak-anak itu. Ya alhamdulillah ada juara 1, juara 2 memang ya. Memang karena memang udah pada baru-baru gitu, tapi ya alhamdulillah ada prestasi lah. Prestasi ya kak. Ya. Berapa orang kak ikut kak? Kemarin lumayan ada banyak ya, ada kurang lebih ada 10 orang. 10 orang turunin. Ya. 10 orang Menpora. Nah sebelum Menpora kita juga ngikut juga ada di kejuaraan ini nih, Fun Infan. Fun and Fun. Ya, di PGC kemarin. Di mall apa kak? Di mall. Bisa. Nah, di mall kemarin itu. Nah, di mall itu alhamdulillah kita dapat juara umum. Juara umum berapa kak? Juara umum 1. Juara umum 1. Oh. Satu kita. Lolos. Ya juara umum 1. Oh, di Fun and Fun ya. Ya. Nah. Tuh berapa nurin kak? Ya itu kurang lebih ada sekitar 25 orang. 25 orang juara 1 umum. Buset deh, orang-orang menurun 50, 90, 100 baru juara umum 25. Ya, itu. Jadi memang kita di sini kejar prestasi ya. Dari prestasi, memang kita menunjukkan prestasi untuk anak-anak nih, terutama yang anak-anak pelajar. Karena sebagian besar ranting-ranting kita ini ada di sekolah. Itu Bukan ini kayak kampung buka gitu bukan ya? Ya. Jarang itu ya. di kampung cuma ada berapa ya di PR Petra gitu, sama di Alpala Cakung ya kayak kemarin itu. Cakung. Ya, ada tempat Kak Karyoto di sana di Cakung. Oh iya. Nah, di R Petra juga ada. Ya, jadi kemarin kejuaraan di PGC itu dalam mall berarti kayak? Iya, dalam mall. Mall, itu juga rubuh ya. Ya, dalam mall tuh. Tapi mantep ini ya kak, 25 orang dapat juara umum 1. Nah itu yang harusnya berkelas. Iya. Kasih lagi potensinya. Oh cakep dah pokoknya. Nah, lumayan dapat sekitar 11 emas. 11 emas. Tuh. Ya elah. Ininya perak. Nah. Itu. Tapi kan juara umum 1 kan. Iya. Ya kan? Ini kan dapat piala. Tuh. Nah, emang ini kita arahkan ke sana semua untuk prestasi untuk adik-adik kita. Memang kita untuk membantu adik-adik kita di jalur prestasi. Nah, salurkan ya kak. Salurkan. Bener-bener maksudnya gitu. Makanya kita di DKI ini ya memang lebih dominan nanti di prestasi kita kejar. Jarang prestasi. Iya. Mau tanding, mau seni ya. Iya. Nah terus nih kan nih, ranting pelita kan ranting paling lama ya kan. Nah itu kan dipegang sama Pajajaran Nusantara ya kak. Iya. Nah, Karatono sendiri biar orang tahu nih, kalau udah tahu mah bodo amat ya. Yang belum tahu nih, yang belum mandi nih kan nih. Biasanya belum tahu nih Karatono ini siapa. Nah sabuknya apa, jabatannya apa. Nah gitu kak, biar tahu nih yang belum mandi nih, biar mandi dia. Ya, jadi ranting pelita ini ranting hidup pelita karena sebagian besar untuk DKI itu sekitar 80% ya memang dari ranting hidup pelita ranting kita. Gitu. Nah di sini memang sudah lama berkembang di pelita ini. Tahun berapa kak? Ya tahunnya dari zamannya pelatih Katoto ya. Tahun berapa itu saya kurang tahu, cuma Kira-kira dari tahun sekitar 70-80. apa bener 80-an kali. Loh kan? Bener. 80-an. 80. Berapa, Mbak? Pak, gua aja lahir 86. 80 udah diri. Ya. Aduh, bisa. Terus kak? Iya, nah saya cuma menyambung dari pelatih saya Katoto itu di tahun 96 ya kita masuk di Pelita. Tadinya saya di utara di sini saya kembangin di Pelita ya, saya bentuk anak-anak sini akhirnya ya sampai sabuk merah mereka punya prestasi baik-baik, bagus-bagus, awalnya juga saya buka deh, saya kembangin tuh di timur. Kalau di timur. Saya apa? Nah di situ memang ya satu prestasi buat kita juga. Sebagian besar memang pelatih di timur itu ya anak-anak kita gitu. Ya mereka dari sabuk putih sekarang sudah ada yang coklat, ada yang strip
merah strip 1, merah strip 2. Hitungannya dari anggota nol ya kayak. Dari nol. Masih bertahan dah gitu ya. Iya. Nah, saya sendiri kan juga aktif itu tahun 90-an. Ya sekarang ya kalau mengingat-lihat sabuk ya saya itu baru sampai sabuk pendekar kuda. Lu ngobrol sama siapa coba? Senior gue nih. Ya, kepet gosong lo. Nah, pendekar kuda gitu. Nah, di sini memang perjuangannya sangat tinggi sekali ya untuk pengembangan. Perih dah kayak. Iya, pengembangan. Karena dari ranting-ranting yang memang tadinya cuma berapa ranting, dikit lah. Iya, karena saya pernah menjabat sebagai ketua koordinator DKI. Nah, disitulah setelah saya jadi ketua koordinator, baru saya kembangkan sayap untuk buka ranting ke setiap penjuru tuh ya, ya. Arah barat selatan gitu ya. Ya. Nah, memang untuk barat kita belum adanya selatan, utara, ya. timur. Oh, barat jauh juga ya kak? Iya, gitu. Dari dulu memang belum ada kita di barat di sana nih, cuma sampai selatan doang. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sih sekarang udah masih berkembang, masih tetap berlatih, rantingnya masih ada. Gitu. Dan prestasinya juga alhamdulillah udah lumayan kelihatan. Gak usah dihitung deh ya. Kayak puasa dari tahun 90 sampai sekian gitu ya, sampai sekarang. Ya apa namanya? Kayak misalnya kemarin kan habis UKT ya kak. Ada beberapa orang nih, kayak misalnya, ngapain sih pakai sabuk-sabukan, gitu kan? Ngapain sih harus ada sabuk-sabukan? Udah aja nggak usah pakai sabuk. Latihan mah biar sama rata. Katanya mah ada omongan gini kan, biar katanya nggak ketahuan buat siapa yang lebih jago. Nah ini asumsi kayak gini kan. Kan saya paham nggak kan? Ya. Jadi dia kagak mau dia tuh kalau ada sabuk-sabukan, latihan biar sama rata, biar lihatnya tuh nggak ada yang jago ini. Malah jamu udah berubah ya kak? Iya. Udah nggak kayak dulu ya kak ya? Tujuannya sabuk tuh apa kak? Sabuk ini memang semua ya kebetulan pasti ada kan, kenaikan sabuk. Kenapa? Kalau misalkan sabuk putih, semua sabuk itu mempunyai satu standar materi. Jadi dari sabuk putih, hijau strip 1, hijau strip 2, oranye, merah, coklat dan lain sampai pendekar, masing-masing punya materi, standar materi. Nggak sembarangan. Maksudnya cuma bisa nendang lo langsung jadi pendekar, lo olok mata lo. Gitu. Kalau misalkan sabuk putih aja dia nggak ikut ujian, ya udah cuma dapat tendang pukul. Gitu. Belum dibanting ya kak? Iya. Gitu. Kadang-kadang ada orang nih kan nih, dia taunya kayak cuma di YouTube, di film gitu kan. Silat apaan gitu ngeramein gitu Iya. kan. Nah yang kayak gitu saya pernah denger nih, ada nih kampung sebelah saya. Maksudnya biar lu tahu nih, lu nonton lu 5 tahun nih pendekar yang ngomong. Jadi dia silat kelas berapa? Kan ngeselin ya kak. Silat kelas berapa? Orang mah sabuk bukan kelas gitu. Habis nih kak, apa yang kira-kira saran nih sama pesan dari Kak Tono buat anak-anak nih yang nggak ikut silat biar ikut silat, yang tadinya males silat jadi semangat. Pesannya apa nih Kak? Kalau pesan saya ya sebagai generasi muda ya, itu memang harus mempunyai satu keahlian, jangan sampai ngediem aja gitu ya. Namanya generasi muda itu harus mempunyai keahlian ya, misalkan ngikut pencaksilat atau kegiatan yang lain yang positif gitu. Nah ini sangat baik sekali kalau apalagi kita masuk ke pencaksilat, di samping kita diajarkan kedisiplinan dan yang lain-lain ya kita dapat semua di situ pencaksilat. Dan disiplin latihannya ya kan? Iya. Terus yang penting satu lagi sebenarnya bukan hanya disiplin, di balik itu semua adab. Ya. Kalau di Pajajaran Nusantara adab nomor 1. Ya diajarin bukan hanya mukul aja lu, ya kan? Tapi adab tuh diajarin di sini. Kasih tahu latihan kemarin makanya daftar nih ini nih Pelita. SMK Pelita, SMP, SMA, SMK Pelita 3 di sini. Udah dateng nih sini nih, daftar yang sekitar Jakarta, mau sekitar Depok di sini. Ngelamar tuh apa? Daftar latihan. Nah,
Ya, biar lu tahu. Tadi lu songong sama orang tua lu latin di mari kagak bakal lu songong lagi lu. Kemplangin di sini diadapnya pokoknya lu diajarin. Ada jadi gue yang sewot. Kira begitu ya kayak ada lagi kan sampean Kak? Ya memang dari untuk di ranting induk pelita, khususnya ranting yang di bawah pelita ya, yang di anak buah saya. Ya. Di sini pelita adalah ranting induk yang memang asisten-asisten saya setelah ngelatih di hari Sabtu, mereka biasanya sore tuh datang ke pelita, kita ada latihan gabungan. Kita sharing, Gede ya, Kak? ya untuk Nah. para pelatih. Para pelatihnya. Nah di sini kita sharing kendala apa di ranting-ranting. Gitu. Karena dari satu induk ranting pelita kita ada namanya ranting kita di Erpetra Condet. Condet tuh. Di Condet ada tiga ranting. So, ada SMP 35 Condet sama Erpetra Condet sama SD 03 di sana Condet. Kalau digabung nih Kak, semua ranting di Jakarta ada berapa ranting? Kalau digabung sama utara itu kurang lebih sekitar ada sekitar 17-an. 17, lu tinggal pilih nih ya kan, selatan, barat, barat nggak ada, selatan, utara, timur, itu tinggal pilih deh tuh lu ya pokoknya yang daerah-daerah mana daerah jauh-jauh ada di sini semua masuk. Satu di Pajajaran Nusantara. Pajajaran Nusantara masuk ke situ. Nah, kemarin habis juara umum 1 udah bulan Nah, alhamdulillah kemarin di Jakarta Timur SK kita dari IPSI sudah kita terima. Jadi udah diterima sama IPSI Jakarta ya Kak? Udah SK-nya. ya. Jadi kita resmi untuk wilayah Jakarta Timur, Pajajaran Nusantara sudah masuk di IPSI Jakarta Timur. Nggak diakui statusnya. Nggak diakui. Nah, ya yang rese-rese nggak usah ikut rese dong. Siapa sih Pak? Hah? Siapa sih? Ya, kira-kira begitu ya Kak ya? Iya. Ada lagi Kak, disampaikan Kak? Saya kira cukup ya, paling ya pesan saya untuk para asisten saya tetap konsisten berlatih dan melatih. Gitu, seperti itu. Dan tetap menjaga silaturahmi kita. Nah, itu yang kuliah ini. Nah, Ya. silaturahmi dan nomor 1 lah pokoknya. Terima kasih nih Kak Ratono ya. Saya udah dibolehin mampir, udah dibolehin konten, dan saya udah bikin video anak-anak juga. Apa namanya? Dan silaturahmi kita tetap terjalin ya kayak. Iyalah. Saya juga sendiri sama anak-anak dengan Pajajaran Nusantara gini. Nah, semua saya dibilang kita aliansi Pajajaran kita. Jadi harus kita angkat dari Pajajaran. Jangan berpecah belah ya, kita harus bersaudara, oke? Satu. Nah, kita Yang harus intinya kita anak Abah Sidik. nah, itu intinya. Satu Usaha bapak, anaknya banyak nih. Harus rukun ya, gitu ya. Iya. Harus rukun, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, lestarikan budaya adalah jalan silaturahmi. Nah, itu jargon kita.